Banyak yang kurang. Hah? Tahu nih Om, businya kali Om. Coba Om periksa dulu ya. PT Sinabung Raya Film mempersembahkan film Cakar Maut, dirilis pada tahun 1977, dibintangi oleh Edi S. Jonathan, Naryo Hadi, Hamid Arif, Yusman Yusuf, Ani Kusuma, dan disutradarai oleh Lee Sun Buk, penata gambar Ismail Marzuki. Film ini bercerita tentang dua sahabat yang memilih jalan yang berbeda. Edi pilih untuk membasmi kejahatan bersama Lisa, seorang polisi wanita. Sementara itu Naryo memilih bekerja untuk penjahat. Saat Edi dan Lisa tertangkap, Naryo yang disuruh membunuh mereka, justru tiba-tiba Naryo memihak Edi. Edi dan Naryo, dua sahabat dari Cakar Maut. Kau perlu nih. Buat apa kau buka perguruan bela diri? Lebih baik kau kerjasama dengan aku. Bagaimana? Demi memperkuat organisasi yang mendatangkan uang banyak. Setuju kan? Kau tahu, berdagang narkotik besar untungnya. Kalau jalan itu yang kau pilih, Naryo, silahkan. Dan jangan membujuk aku lagi. Aku mempunyai cara sendiri dalam hidupku. Film pun dimulai ketika Edi yang dijebak Naryo, sahabatnya sendiri, membuatnya harus mendekam di dalam penjara. Namun kini Edi telah menjalani hukuman yang seharusnya tak ia jalani. Tibalah waktunya Edi keluar dari balik jeruji besi dan bisa menghirup udara bebas. Meski Edi sudah di penjara dan Naryo mengetahui Edi bebas, ia berniat akan menghabisi Edi. Naryo, kau... Jangan takut, biasa. Selamat, Edi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Halo, Edi. Edi yang disambut todongan pistol oleh anak buah Naryo, ia dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Namun tak jauh tampak seorang polisi wanita bernama Lisa mengintai gerak-gerik anak buah Naryo yang membawa pergi Edi.
Masuk. Ayo. Mengetahui ada polisi yang akan membuntutinya dan berusaha memepet mobil yang ia tumpangi, dengan sigap Edi langsung menyerang anak buah Naryo. Adu jotos terjadi. Edi dikeroyok beberapa orang. Namun Edi adalah murid perguruan Cakar Maut. Ilmu bela dirinya di atas Naryo. Ia dengan sekuat tenaga melawan hingga akhirnya kelompok yang mengatasnamakan organisasi bisnis haram melakukan transaksi di bibir pantai. Namun naas polisi telah mengintai keberadaan organisasi yang juga mengekspor wanita ke luar negeri untuk dipekerjakan sebagai penjajah cinta. Akhirnya mereka digerebek oleh polisi yang sudah mengendus keberadaan mereka. Jangan bergerak. Keluar. Jalan. Cari lagi, jalan. Tidak lagi, Pak. Kita jalan. Kenapa dia, Pak? Melakukan penyeludupan wanita ke luar negeri. Wanitanya mana, Pak? Sayang, sudah sempat diberangkatkan. Bukan main. Naryo terus meminta anak buahnya untuk terus mengejar Edi yang sudah berhasil lolos dari kejaran. Edi pun dapat ditemukan kembali. Beberapa anak buah Naryo memancing dengan membawa lari tasnya, sehingga mau tidak mau Edi harus mengejar penjahat tersebut. Tepatnya di gedung kosong, Edi sudah ditunggu beberapa orang yang siap mengeroyok dirinya. Edi masih berjibaku menghadapi otot-otot kekar yang tak kenal lelah, terus menyerang dirinya hingga mereka bergelimpangan kewalahan menghadapi Edi yang seorang diri. Dan akhirnya Edi dijemput kekasihnya yang bernama Linda. Karena melihat Edi yang luka-luka lebam di wajahnya, Linda mengajak Edi untuk mampir ke rumahnya. Meski Linda sadar bahwa ayahnya tak setuju jika Linda berpacaran dengan seorang bekas narapidana. Sebentar lagi juga pulang. Kak Edi, mari.
Saudara Budi, mobil untuk agen di Surabaya sudah dikirimkan? Sudah beres, Pak. Bagus. Apa aku bilang? Ia ada di kamar dalam keadaan luka-luka ya. Di kamar? Bukankah sudah berkali-kali ayah katakan bahwa kau tidak boleh bergaul dengan dia? Ayah keliru menilainya. Saya yakin Kak Edi tak bersalah. Tak bersalah katamu? Fakta, Linda. Dia tertangkap basah ketika menggarong rumah orang. Ngerti? Mendengar ayah Linda yang memaki-maki Linda kekasihnya, Edi merasa tak enak hati. Ia pun segera bangun dari tempat tidur dan bergegas menemui ayah Linda yang sedang memaki-maki Linda karena keberadaannya. Edi membenarkan sikap ayahnya yang menganggapnya bekas seorang narapidana. Linda. Linda, ayahmu benar. Biarlah aku pergi. Anggaplah tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Aku doakan semoga kau mendapatkan jodoh yang setimpal sesuai dengan keinginan orang tuamu. Linda! Lalu Edi bergegas pergi meninggalkan Linda yang masih terisak-isak atas kepergiannya. Ketika Edi melangkah pergi, Linda berlari-lari kecil menyusul Edi. Namun Edi tetap melanjutkan langkahnya, meninggalkan tanpa memperdulikan isakan tangis Linda kekasihnya. Tak lama kemudian datang anak buah Naryo mencari Edi. Ayah Linda menjelaskan bahwa Edi tidak ada di rumahnya. Namun para berandalan tersebut tak percaya dan menggeledah seluruh kamar milik Linda. Mana Edi? Pacarmu itu? Tak usah kau cari. Ternyata Edi belum pergi jauh. Melihat Linda dan ayahnya dalam bahaya, Edi langsung menolongnya. Namun naas Linda dan ayahnya tewas dihajar anak buah Naryo. Maafkan Bapak. Tolong Lid. Linda? 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 Sementara itu di tempat lain, tepatnya di perguruan Cakar Maut, sepeninggal Edi, pelatih dilanjutkan oleh Nita, adiknya. Nita kaget melihat kehadiran Edi yang tiba-tiba
hadir. Namun Edi datang bukan untuk tinggal yang lama, ia hanya sebentar lalu pergi lagi. Kenapa kakak tidak bilang kalau kakak mau datang? Maaf, Nit. Toh sekarang kita sudah bertemu, bukan? Setidak-tidaknya, Nita kan bisa menjemput kakak. Sudahlah, Nit. Bagaimana keadaan perguruan kita? Kami masih giat berlatih. Mudah-mudahan sekembalinya kakak, perguruan kita akan lebih semarak lagi. Ya, mudah-mudahan. Di tempat lain, Naryo yang tak bisa menangkap Edi, ia kena semprot bos mafia organisasi barang terlarang. Lalu sang bos perintahkan Naryo untuk menjemput Putri Salju di sebuah pantai. Tampak banyak pertimbangan, Edi langsung menjalankan perintah bosnya. Seperti biasa. Baik, Pak. Fit, Ya. calling pos 2 sesuai dengan rencana. Oke. Calling pos 2. Calling pos 2. Pos 2 di sini, pos 2 di sini. Ganti. Bukan penjemputan seperti biasa. Lewat jalan Karimata saja. Oke. Karimata? Usai mengambil barang haram yang disebut Putri Salju, anak buah Naryo dihadang oleh seorang polwan, polisi wanita yang sedang menyamar. Ia bernama Lisa yang sengaja akan merebut barang terlarang yang sudah dipesan bos Naryo. Buset, ada mobil mogok tengah jalan lagi. Wanita cantik. Dasar bandot. Kalian tunggu sini sebentar ya, biar ku tolong dia. Asik. Halo, apa yang rusak, Nona? Tahu nih Om? Businya kali Om. Coba Om periksa dulu ya. Akhirnya Lisa berhasil merebut barang haram dari tangan anak buah Naryo dengan membuat mereka terjebur ke dalam empang. Lisa pun melaju dengan mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi karena ia pun khawatir dikejar oleh anak buah Naryo. Lalu Naryo memerintahkan asistennya untuk bisa merayu Edi dan menjebaknya dengan berbagai cara, dengan cara apapun. Begitulah Naryo berucap kepada asistennya, wanita cantik tersebut. Bagaimana saya harus melakukannya, Bos? Itu kan bidangmu. Dengan cara apa? Aku tidak mau tahu. Pokoknya harus berhasil. Ingat, hukum organisasi kita. Baik, Bos. Keesokan harinya wanita itu pun mendatangi Edi di rumahnya. Ia lincah memainkan lidah dan anggota tubuh lainnya untuk merayu Edi dengan kata-kata yang manis. Namun justru wanita itu terlalu jujur. Ia mengakui bahwa dirinya ditugaskan untuk membunuh Edi oleh Naryo. Ses, apa maksud kedatangan Ses ini sebenarnya? Baiklah. Saya akan berterus terang. Sebenarnya saya ditugaskan oleh organisasi untuk membunuh Kak Edi. Kenapa tidak dilaksanakan? Saya tak kuasa. Kak Edi,
Sebenarnya saya sudah lama ingin lepas dari cengkeraman organisasi. Tetapi tiada tempat berlindung. Kak Edi bersedia membantu. Sebagai bukti membongkar semua rahasia organisasi narkotik itu. Untuk Kak Edi. Terima kasih, Sis. Dan Sis, Edi mengejar dua orang yang sudah membunuh wanita itu di hadapannya. Edi berhasil mengejar dan menghajar dua orang berandalan tersebut. Cepat! Sialan ketahuan. Awas lu! Terus! Kegagalan demi kegagalan dialami oleh Naryo dalam menjalankan tugas bosnya. Beberapa orang mendapatkan hukuman karena lalai membawa putri salju dan gagal menangkap Edi. Tak lama kemudian datang lagi anak buah Naryo yang mengabarkan bahwa wanita suruhan Naryo pun tewas. Pak. Ada apa? Ada laporan apa lagi? Tentang Begini, kegagalan? Bos. Saya Pak Naryo gagal, Bos. Dia tidak berhasil membujuk Edi. Malah sebaliknya, dialah yang terpikat. Untung kami sempat membunuhnya. Satu bukti lagi. Bukti ketololanmu. Atau kau mau menggunting dalam badan? Naryo pun geram dengan kinerja anak buahnya sehingga ia harus turun tangan sendiri untuk mencari keberadaan Edi, sahabatnya sekaligus musuhnya. Naryo lalu mendatangi perguruan Cakar Maut di mana dulu Naryo pernah satu perguruan bersama Edi. Ia datang dengan membawa pasukannya, namun Naryo hanya bisa ditemui oleh Nita karena Edi tidak berada di sana. Rupanya kau pengkhianat perguruan yang diceritakan oleh Kak Edi. Tanpa banyak pertimbangan, Naryo memerintahkan anak buahnya untuk menyerang murid-murid perguruan Cakar Maut. Namun Nita cukup tangguh untuk dilawan meskipun ia seorang wanita, sehingga Naryo lah yang harus turun tangan menghadapi Nita, adik Edi. Rahasia ilmunya ada di tanganku. Oh, rupanya sudah banyak ilmu Edi yang diturunkan kepadamu.
Melihat Nita kewalahan menghadapi Naryo, murid yang lain ikut menyerang membantunya. Satu persatu para murid perguruan Cakar Maut bergelimpangan ke tanah karena Naryo sudah mengetahui kelemahan dari perguruan Cakar Maut tersebut. Sementara itu di tempat lain, bos besar Ison kedatangan dua orang tamunya dari luar negeri. Ia adalah Ian dan Mas Kun. Ison mengeluhkan adanya seorang yang dinilai terus mengganggu usil bisnis haramnya, ialah Eddie, sehingga bos Ison meminta bantuan tenaga untuk menghabisi Eddie dari muka bumi ini supaya bisnis mereka tidak akan ada yang mengganggu lagi. Ini akan segera teratasi. Sekarang apa lagi sehingga Pak Iswan begitu serius? Ada seseorang yang banyak tahu tentang perdagangan kita. Sehingga beberapa kali sudah kiriman saudara-saudara jatuh ke pihak tertentu akibat perbuatan orang itu. Dialah yang harus kita lenyapkan supaya kita merasa aman. Kalau itu yang Pak Iswan maksud, baik. Kita bersedia membantu. Hari itu Eddie ditemani Lisa, polwan hebat. Ia dibawa ke sebuah kafe di pinggir pantai. Namun di sana ada anak buah Naryo sedang mengintai mereka. Tanpa diminta ia memberitahukan hal tersebut kepada Naryo. Ketika Eddie hendak ke kamar kecil, tiba-tiba wanita tersebut menyerangnya. Halo, pos PW di sini. Ya, Eddie di sini, bos, bersama dengan seorang wanita. tahan mereka sampai bantuan datang. Ngerti? Baik, bos. Mau kemana, Ed? Sebentar, Sis. Sis, kamar kecilnya di mana ya? Tuh di sana. Oh, terima kasih, Sis. Iya. Tak lama kemudian bantuan pun datang. Eddie dan Lisa dikeroyok dengan sigap. Lisa membantu Eddie meski tak diminta. Lalu Lisa dan Eddie pergi meninggalkan mereka. Tampaknya atas instruksi Naryo, anak buahnya terus mengejar Eddie dari belakang. Cekat! Tenang di sini. Akhirnya mobil Lisa terhenti di tempat yang sepi. Usai kejar-kejaran dan dihadang mobil Naryo, mau tidak mau Eddie harus melayani tantangan Naryo, mantan satu perguruan dengannya di Cakar Maut. Maju, Bret. Eddie dan Lisa pun dikeroyok beberapa orang, namun kali ini Naryo hanya mengamati dari kejauhan. Ia memberikan kesempatan kepada para anak buahnya untuk menghabisi Eddie dan Lisa.
Lisa sebagai seorang polisi sudah sangat terlatih menghadapi para preman. Dengan sigap ia terus melawan para begundal, sementara Edi cukup kuat untuk dihadapi. Melihat ketangguhan Lisa, Naryo pun turun tangan untuk menghadapinya. Edi terus melawan ketangguhan Ian, jagoan impor yang dipesan bos Ison dari rekan bisnisnya. Namun di saat Edi lengah, Lisa mampu dikalahkan oleh Naryo yang membuat Lisa menjadi tawanan. Naryo pisau dihunuskan oleh Naryo ke arah leher Lisa yang membuat Lisa tak berdaya lagi. Hal itu jadi senjata Naryo untuk meminta Edi segera menyerah. Jangan dilawan aku! Naryo, sungguh kotor permainanmu. Teruskan! Teruskan itu! Bagaimana, Ed? Dan akhirnya Edi pun menyerah. Dengan mudah Naryo membawa Edi dan Lisa ke markas mereka. Kerja keras Naryo diapresiasi oleh bos Ison. Namun yang mengejutkan, Naryo diminta bos Ison untuk membunuh Edi dan Lisa dengan tangannya sendiri. Tentu hal itu tak masuk akal. Naryo merasa keberatan mendapatkan perintah dari bosnya langsung. Bagaimana tidak, Edi adalah sahabatnya sedari kecil satu perguruan. Bahkan ia berada di cakar maut bersama. Terakhir Edi ia jebloskan ke dalam penjara. Dan sekarang Edi haruskah tewas di tangan sahabatnya sendiri? Naryo, Mengapa mesti saya, Pak? kau harus buktikan sekali lagi kesetiaanmu pada organisasi. Maaf, kawan. Kau harus mati konyol. Naryo, daripada aku harus mati oleh tangan-tangan kotor komplotanmu, lebih baik aku mati di tanganmu. Lakukanlah. Tidak semudah itu, Ed. Sedang memotong ayam saja, masih ada tata caranya. Apalagi Ayo lakukan, Naryo. Tunggu apa lagi? Secara mengejutkan, Naryo justru melepaskan ikatan Edi dan Lisa. Kini Naryo berpindah haluan, berpihak kepada Edi, sahabatnya. Dengan begitu Naryo harus menghadapi jagoan-jagoan bos Ison yang melangkah pergi membawa kedua tamunya tersebut. Kun, Franz, ikut aku. Jan, bereskan. baik, Pak. Lisa dan Edi terus berjibaku menghadapi kelompok Ison yang tak kunjung surut. Dengan sisa-sisa tenaganya, Naryo kini harus berhadapan dengan Ian, jagoan impor yang sulit untuk ia hadapi.
dengan tawa yang lebar, Bos Ison mengingatkan Naryo anak buahnya untuk segera menyerah. Namun Edi datang membantu Naryo. Mau lari kemana kau, Naryo? Kau tak akan bisa lolos dari cengkramanku. Edi harus bekerja keras menghadapi jagoan-jagoan impor yang sangat tangguh dengan kungfunya. Hal itu membuat Edi kewalahan. Tak jarang Edi terpental karena tendangan juga tinju sang lawan. Naryo masih melawan Ian, sepertinya ia mulai kehabisan tenaga. Sementara itu Lisa diminta pergi oleh Edi dan meminta bantuan rekan-rekannya di kepolisian. Cakar-cakar maut Edi terus dimainkan yang membuat sang lawan kerepotan menghindari serangan Edi. Sementara itu Naryo yang terus kewalahan menghadapi Ian, rupanya ia terpental hingga keluar rumah. Bos Ison, pertarungan pun dilanjutkan di luar rumah Bos Ison. Edi berhasil menghabisi nyawa salah satu jagoan impor, Franz dan Mas Kun. Namun naas Naryo terkena lemparan pisau Ian tepat di perutnya, sehingga ia terpental dan akhirnya tewas. Sayang, Edi datang terlambat. Naryo tewas di tangan Ian. Kini Edilah yang akan menghadapi jagoan impor terakhir yang dimiliki Bos Ison. Naryo. Naryo. Dengan tongkatnya Edi menyerang Ian, sementara Bos Ison mengawasi dari mobil dengan penuh rasa cemas akan kekalahan Ian melawan Edi. Lalu ia memutuskan untuk pergi bersama mobilnya. Ayo bos, jalan. Ia pun mengeluarkan senjatanya. Pisau ia gunakan untuk terus menyerang Edi. Namun Edi yang kenyang pengalaman mampu menepi serangan Ian. Tak hanya pisau, gunting pun ia jadikan senjata untuk menyerang Edi yang hanya tangan kosong saja.
Pusaka remote Eddie terus dimainkan untuk menghadapi Ian hingga membuahkan hasil. Ian terpental mendapat serangan Eddie. Ia bergulingan di tanah dan tak bergerak lagi. Sementara itu Lisa datang dengan membawa pasukannya. Pak Ison pun ditangkap. Tak bisa lari dari kenyataan bahwa ia adalah seorang penjahat bandar obat-obatan terlarang bersama rekan-rekannya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton film ini hingga akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam film jadul Indonesia. Cepat. Balik. Tet,